Selamat datang. Sekarang kita akan memulai belajar modeling memakai software Blender ini. Sebelumnya, kita sudah disediakan 3 objek ya dari Blendernya. Kamera, kubus, dan lampu. Oke, saya akan pusatkan dulu. Jadi, di sini kalau saya rotasi, ini rotasinya tidak terpusat ya ke kubus ini. Jadi ini kurang enak ya. Jadi saya klik dulu kubusnya. Terus saya ke view, ke menu view dan frame selected. Jadi sekarang kita sudah memerintahkan Blender untuk mempusatkan di kubus ini. Jadi begitu sekarang rotasi, tuh lihat rotasinya sekarang berpusat di kubus. Beda ya kalau tadi rotasinya kayak gini-gini, tidak berpusat di kubus. Oke. Nah, bagaimana sih cara menambahkan objek di Blender ini? Software Blender ini sudah menambahkan beberapa objek primitif, objek yang sering kita pakai. Kita bisa melakukannya dengan cara kita akses menu Add ini, klik kiri. Nah, di sini kita arahkan mouse kita ke Mesh. Kemudian, ini kita tidak klik dulu ya, kita hanya mengarahkan. Nah, kalau Add ini klik dulu, baru kita arahkan mouse kita diarahkan di mesh, kemudian kita arahkan juga dia di sub menu dari mesh ini, yaitu plane, cube, circle, UV sphere, icosphere, dan lain sebagainya. Inilah objek-objek primitif atau objek dasar, bentuk dasar yang Blender persiapkan untuk kita memulai modeling. Di sini sudah ada kubus, kita juga bisa menambahkan lagi yaitu cube ini. Nah, ini kok nggak ada, dia tetap ada, cuman dia menumpuk di posisi seperti ini. Coba kita geserkan ya. Seperti yang di video sebelumnya, kita bisa menggeser objek dengan cara klik objek tersebut, klik kiri ya, dan kita pakai tombol move ini dan kita geserkan. Nah, ini adalah kubus yang terakhir kali saya tambahkan. Kenapa saya tahu ini kubus yang terakhir kali? Karena kita bisa lihat dari namanya, dia cube 001. Atau bisa lihat di sini ya. Ini nama dari objek yang kita seleksi. Kalau ini adalah kubus yang sudah disediakan oleh Blender pada waktu kita menjalankan software Blender yang new-nya ya, yang new filenya. Jadi software Blender itu kalau misalkan kita menambahkan objek yang sama atau cube lagi, nanti dia 002, 003, 004 seperti itu ya. Kita akan coba, kita klik menu Add, Mesh, Cube. Nah, ini dia cube 002. Tentunya kita harus geserkan karena dia menumpuk di situ. Oke, selain kubus, Blender juga sudah menyediakan UV sphere ini kayak bola gini ya. Silinder. Nah, inilah beberapa objek yang biasanya kita pertama kali pakai dalam modeling. Yang torus ini, tapi ini saya jarang ya. Yang saya sering kubus, silinder, UV sphere. Oke, nah ini kita sudah menambahkan beberapa objek. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapusnya? Kita bisa klik, kemudian tekan tombol delete. Bisa juga di sini ada keterangannya deleted one object. Kita pun juga bisa dengan memakai tombol X. Ya, misalkan nih saya klik torus ini ya. Kemudian saya tekan tombol X. Nah, bedanya kalau kita mendelete dengan tekan tombol X, Blender akan memberikan dulu konfirmasi apakah kita benar-benar mau menghapusnya atau tidak. Kalau kita benar-benar menghapusnya, kita tekan tombol delete. Kalau tidak, kita tekan tombol cancel. Beda. Kalau misalkan kita memakai tombol delete bukan tombol X, dia langsung segera dieksekusi delete-nya. Jadi tombol X ini lebih ramah ya. Kita bisa cancel ataupun kita bisa delete sungguhan. Baik. Kita pun bisa seleksi lebih dari satu dengan cara drag saja, gitu ya. Ataupun dengan menekan tombol shift. Jadi kita klik di sini. Terus kalau kita mau menambahkan objek lain, kita tahan tombol shift dan kita klik objek yang akan kita seleksi lagi. Oke, kalau misalkan mengurangi, klik lagi.
Jadi klik menambahkan, klik mengurangi. Ya. Jadi bisa drag ataupun bisa dengan menahan tombol shift. Oke. Jadi ini di sini sudah menseleksi 3 objek ya, dan kita bisa lakukan itu berbarengan. Seperti itu. Oke. Saya akan delete semua ya, termasuk kamera dan lampu ya. Tekan tombol delete. Di sini kosong lagi. Nah, sekarang kita masuk ke operasional dasar dari modeling. Oke. Saya akan nambah lagi tombol kubus. Klik menu add mesh cube. Oke. Ini saya ke move lagi aja. Nah, di sini saya bisa menduplikat nih kubus ini dengan cara klik kubusnya atau klik objek yang akan kita duplikat, kemudian ke menu objek, duplicate object. Ini ada 2. Kita yang atas aja dulu ya, duplicate object, atau shortcutnya shift D. Kita klik, nah itu sudah duplikat. Jadi begitu kita gerakan mouse-nya, duplikatnya sudah jadi. Nah, kalau kita klik kiri di sini, maka kubusnya akan pindah ke situ. Tapi kalau misalkan kita klik kanan, saya duplikat lagi ya, klik menu objek, duplicate. Kalau kita klik kanan, dia tetap ada di tempatnya di sini. Nah, kita bisa geser. Nah, terkadang kita maunya hanya geser di sebelahnya, jadinya saya lebih sering klik kanan, jangan klik kiri. Kalau klik kiri nanti dia berada di tempat yang harus kita atur lagi kalau kita mau menggesernya gitu ya. Kalau kita mau tempatkan dia di sebelahnya. Jadi lebih baik klik kanan dan kita tinggal geser. Oke. Nah, itu untuk menambah objek ya. Jadi ini kita sudah ada 4 objek kubus. Ingat, Blender memakai nama berurutan. Ini yang awalnya, kemudian ini yang kita tambahkan tadi. Ya, sekarang kita akan mengerjakan tugas kecil, tugas sederhana. Inilah tugas pertama kita. Bagaimana sih caranya kita untuk menumpukan objek ini? Kelihatannya mudah ya. Tapi sebelumnya saya akan acak dulu nih. Teman-teman juga boleh mengacakkan dulu ya. Ini mungkin kubus awal nggak perlu diacak. Nah, misalkan di sebelah sini juga kita akan acak. Oh ya, teman-teman juga selain memakai panah biru dan merah ini, teman-teman juga bisa memakai yang kotak hijau. Jadi dia langsung Z dan X pergerakannya ya. Kalau kita di top biru ini, kotak biru ini adalah kita langsung bisa menggerakkan ke Y dan X. Jadi lebih praktis. Oke. Nah, ini saya kira sudah lumayan kacau. Nah, bagaimana kita bisa menempatkan ini tepat di atasnya? Jadi kita tumpukan semua kubus ini. Ada tipsnya. Jadi tips bagaimana kita menempatkan objek di 3D World dimanapun itu adalah dengan minimal memakai 2 view. Jadi sekarang kan kita lagi ada di view front orthographic ya. Kalau seperti ini perspektif. Nah, kita harus minimal 2 di view orthographic. Boleh di front, boleh di top, boleh di right. Jadi minimal 2 dari yang tadi ya. Misalkan saya mau di front atau back, ini kita hitung 1 ya. Jadi kalau sudah di back nggak usah di front lagi gitu, karena itu sama aja. Tapi kita untuk keduanya kita memakai sumbu lain, boleh di X ataupun di Z. Oke, misalkan nih saya akan memakai front dulu deh. Oke, di front anggap aja ini adalah kubus A, kubus B, kubus C. Ini kubus X ya. Ini yang bagian dasar. Oke, sekarang saya akan pindahkan kubus A ke atasnya kubus X. Kubus B ke atasnya kubus A, ke kubus C ke atasnya kubus B. Oke, saya akan rapikan dulu ya. Nah, kelihatannya di front orthographic ini sudah
selesai ya, kelihatannya mereka tuh sudah saling menumpuk. Ini kita rapikan saja. Tapi begitu kita rotasi, nah masih belum menumpuk ya. Dan yang kedua, tentunya kalau gampang, saya akan memakai view right atau left, sama aja ya. Dan kita geserkan juga, ini kubus A, ini kubus X di sini. Kita geserkan kubus A, kubus B ke kubus B yang ini ya. Ke atasnya dari kubus A, kubus C ke atasnya dari kubus B. Nah, seperti yang tadi saya bilang, minimal memakai 2 view ortografik. Dan biasanya saya memakai front dan yang kedua memakai right atau left. Maka sekarang dia sudah menumpuk. Oke, seperti itu ya cara menggerakkan di 3D viewport. Oke, silakan teman-teman lakukan. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita akan mulai belajar basic modelingnya ya. Teman-teman lihat di kiri atas ini objek mode. Begitu kita klik kiri mouse ya. Jadi kalau saya bilang klik itu berarti klik kiri. Kalau saya bilang klik kanan itu berarti klik kanan. Nah, di sini ada objek mode, edit mode, sculpt mode, dan lain sebagainya. Yang perlu kita perhatikan saat ini adalah objek mode dan edit mode. Nah, perhatikan ya. Sekarang saya klik kubus yang pertama ini aja. Kemudian saya masuk ke edit mode. Nah, begitu saya masuk ke edit mode, tampilan menu ini berubah dan di sini pun juga ada perubahan. Kita sekarang lagi ada di edit modenya cube ini. Nah, catatan kalau kita sedang ada di edit mode, kita tidak bisa seleksi objek yang lain karena objek lain tersebut berada di objek mode. Kalau kita mau seleksi objek yang lain, kita harus keluar dulu dari edit mode ini. Masuk ke objek mode, baru kita bisa klik objek yang lain. Jadi harus di satu mode ya, mode yang sama. Begitupun juga kalau misalkan kita seleksi 2 kubus ini, terus kita masuk ke edit mode. Nah, di sini juga ada tandanya kubus dan kubus 001 ini sedang berada di edit mode. Ya, gini ya. Nah, begitu kita klik objek yang enggak di edit mode, dia tidak bisa. Tapi kita hanya bisa seleksi objek yang ada di edit mode saja. Seperti itu. Oke, dan untuk modeling kita harus mengubah ke edit mode tentunya. Meskipun di objek mode bisa ya, tetapi terbatas. Misalkan nih, kalau di objek mode kita bisa modeling hanya dengan scale keseluruhan. Gini, gini, gini. Hanya seperti ini aja. Tapi kalau untuk edit mode, misalkan saya akan mengubah ini sekarang ke edit mode ya. Nah, lihat nih, begitu di edit mode, inilah tombol-tombol utama edit mode, dia titik, artinya kita bisa mengakses titik-titik dari kubus ini. Titik itu di Blender namanya vertex ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada vertex select. Kalau ini adalah garis atau edge. Klik, maka kita bisa menseleksi garis-garis dari kubus ini. Begitupun juga dengan face ini atau kotak ini ya. Kita bisa menseleksi face dari kubusnya ini. Oke, nah sekarang kalau kita di edit mode, kita bisa akses titik, garis atau face atau kotak, dan kita bisa move. Nah, kalian lihat kalau di objek mode kita tidak bisa melakukan perubahan kubusnya berdasarkan garis atau titik. Seperti ini ya, karena objek mode terbatas untuk keseluruhan objek. Oleh karena itu, kita harus masuk ke edit mode untuk modeling. Oke ya. Seperti itu. Titik pun sama, kita bisa klik titik dan kita bisa geserkan gini ya. Jadi seperti ini. Saya undo lagi. Oke, nah sekarang untuk belajar modeling sederhana, kita akan membuat meja kursi yang sederhana ya. Oke, di sini saya sudah melebarkan atau membentuk kubus ini. Kita akan teruskan dia menjadi meja kecil ya.